Kalau ada orang yang ngomong, wah ini adalah komplotan aliran sesat yang iri dengan Habib-Habib, ngomong kan gitu ke unik. Harusnya dia berpikir, duluan siapa yang datang ke Indonesia? Apakah pernyataan dari Habib Lutfi mau kamu jadikan iktimad? Gak bisa. Ahlussunnah wal jamaah yang paling utama menjadikan iktimad, hiya i'timaduna al-Quran, as-sunnah wal jamaah, al-ijma wal qiyas. Itu yang sebenarnya. Ketika Habib Lutfi mengatakan intashiru tariqatal alawiyin, sebarkan di seluruh Nusantara tariqah alawiyah, karena kalau tidak ada tariqah alawiyah ini Indonesia nggak akan ada. Bahkan yang membawa Islam termasuk ke Indonesia adalah tariqah alawiyah dari Sadatul Alawiyin. Itu kata Habib Lutfi. Itu terang-terangan loh beliau, walaupun menggunakan bahasa Arab. Harusnya beliau sebagai ketua sufi sedunia ya paham, yang duluan itu klan Ba'alawi atau Sayyid Asyarif ke Indonesia. Yang membawa madhab itu bukan dari klan Ba'alawi, tapi dari As-Sayyid dan Asyarif. Itu yang harus dipahamkan. Nah ini kan sebenarnya yang iri itu siapa? Kalau mau sadar, merekalah yang iri dengan keberadaan As-Sayyid Asyarif yang ada di Nusantara. Karena kalau As-Sayyid Asyarif, Pak, ketika ada di Nusantara mereka gak pernah membedakan. Ada orang lokal ya, ketika saling mencintai yang dinikahi, makanya wajah-wajahnya kayak sampean sama saya, irungnya gak begitu mancung, karena sudah bercampur dengan orang-orang kita. Beda dengan klien mereka, gitu kan? Kayak Gus Ilyas orang Pati, kan lihat dari mbah-mbahnya itu masih ada terah wali songoknya. Karena orang Indonesia ini sudah, para Sayyid Asyarif ini tidak terlalu mengedepankan nasab, bahkan tidak pernah memberikan fatwa haram kalau selain Sayyid atau Syarif nikah dengan orang pribumi, nggak pernah seperti itu. Mereka bercampur baur, menikah, akhirnya wajahnya seperti kita-kita. Jangan kira loh orang Nusantara yang seperti kita, walaupun hidungnya tidak mancung, banyak dari Sayyid dan Syarif. Nih, saya banyaklah, termasuk Rotib Al-Haddad, Rotibul Haddad, Rotibul Atos, itu sudah saya cek semua, benar. Yang kemudian saya sampaikan, Rotibul Haddad ini ternyata amaliyahnya itu menjiplak dari rotibnya daripada Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Gak tahu malu mereka, kan begitu. Makanya ketua Jatman mengatakan intashiru tariqatal alawiyin li anna sadatal ba'alawi awwalu man yadkhulun Nusantara, adalah orang yang pertama masuk Nusantara bil Islam, katanya. Aku ngerti bahasamu, gitu kan? Ya apa sih? Dan itu doktrin loh. Dan hebatnya lagi di dalam video itu gak ada satupun orang pribumi. Ketika Habib Lutfi mengatakan seperti itu, intashiru tariqatal alawiyah, itu di depan para habaib. Bukan ada ulama-ulama, kita nggak ada. Kalau kita dikatakan munafik, nggak bisa, karena kita membela negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka mau membela negara kesatuan Republik Indonesia, dari mana dasarnya? Wong darah dagingnya mereka bukan orang sini kok. Bahkan di Indonesia aja berani mengatakan Indonesia milik Tarim kok. Artinya jiwa nasionalisnya nggak ada apa-apanya dengan kita. Maka jangan takut. Seluruh toriko itu bersumber muaranya kepada toriko alawiyah, kan begitu kata dia. Bagaimana tidak? Nih bahasa terjemahnya mutarjim lah, mutarjim kayak kira-kira begitu. Tapi saya tanya, kalau memang semuanya bermuara kepada torikonya alawiyah, kenapa sanad daripada amaliyah zikir ini kok nggak ditulis yang ini? Seharusnya kalau bersumbernya semua, mungkin yang qadiriyah juga harus sesuai dengan toriko alawiyah. Ini kok berbeda dalam sanad? Kan begitu. Ini kan ada yang aneh. Kita ini loh, ini yang menyampaikan adalah orang yang kita hormati sebagai ketua Jatman, bahkan ulama sedunia, ulama sufi sedunia. Padahal kalau kita tadi ada yang tanya, Syekh Ma'ruf Al-Karhi gimana? Nah itu bahasnya tadi Pak. Kalau orang tidak melalui sanad keilmuan Syekh Ma'ruf Al-Karhi tadi yang tanya, berarti torikohnya bohong. Karena yang menyampuli makom mahabbah keilmuan dalam torikoh, pencapaian makom mahabbah itu adalah pencetusnya Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Syekh Ma'ruf Al-Karhi ini dia punya murid namanya Syekh Siruddin As-Sakoti. Syekh Siruddin As-Sakoti punya murid namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi Syekh Junaid ini adalah sepupu, selain murid juga sepupu. Nah ini kalau kita bacakan hikayatnya beliau-beliau, Masya Allah. Dan saya juga membaca di dalam Fathul Arifin karyanya Syekh Khotib Sambas mengenai tentang torikoh, sanadnya seperti ini gitu loh. Dan kalau ini menginduk kepada torikoh alawiyah,
Andai kata seperti yang disampaikan oleh Habib Lutfi, mana gak ada Al-Muhdor, mana gak ada Al-Haddad, mana gak ada Al-Atos, gak ada. Nah ini yang itu muaranya di mana toriko itu? Kalau ada orang yang ngomong, wah ini adalah komplotan aliran sesat yang iri dengan Habib-Habib, ngomong kan gitu ke unik. Harusnya dia berpikir duluan siapa yang datang ke Indonesia. Apakah pernyataan dari Habib Lutfi mau kamu jadikan i'timad? Gak bisa. Ahlussunnah wal jamaah yang paling utama menjadikan i'timad hiya i'timaduna al-Quran, as-sunnah wal jamaah, al-ijma wal qiyas. Itu yang sebenarnya. Kenapa kita di sini tidak pernah mau membahas masalah nasab? Kita gak ada urusan. Yang terpenting nasib, kata Abuya. Kenapa? Di antaranya nasib ini adalah menjaga marwah. Satu, dari silsilah toriko. Kan begitu, kita sudah bahas tadi. Dalam hal-hal yang lain berkaitan dengan Nusantara sajalah. Termasuk siapa orang yang pertama menyebarkan Islam di Nusantara, ini dibelokkan oleh mereka. Kemudian semua toriko bermuara kepada Alawiyin, dibelokkan juga oleh mereka ke Alawiyin. Yang hebatnya lagi, Alawiyin ini biasanya, kalau dia kan mengatakan begini, Alawiyin ini bukan ke Alwi bin Ubaidillah, kata Habib Lutfi tadi dalam bahasa Arab, tapi bermuara kepada Sayyidina Ali. Nah makanya saya katakan, kalau benar dari Sayyidina Ali, ingat, talqin dzikir ijazah yang kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yulakkinu hadhil kalimati thayyibati litasfiyatil qulub, ini kepada orang-orang ini nih sanadnya. Ini nggak ada, dihapus. Syekh Ma'ruf Al-Karhi dihapus, Syekh Sirudin As-Sakoti dihapus, nggak ada. Syekh Junaid Al-Baghdadi nggak ada, apalagi Abu Bakar As-Shibli nggak ada. Padahal Abu Bakar As-Shibli ini di dalam sejarahnya terkenal wali yang sering jadab. Tapi nggak setiap hari jadabnya. Abu Bakar As-Shibli ini jadab, dan di dalam aturan jadab dalam wilayatul aulia, kalau ada orang jadab bertemu dengan orang yang lebih tinggi makomnya, dia sadar. Gitu. Nah, nggak ada gitu. Nah makanya ini kan sebenarnya nggak tahu apakah ini kesengajaan. Makanya kita nggak akan membuka masalah nasab mereka intisab atau tidak. Tapi beberapa hal-hal yang menjadi alat bagi mereka, termasuk tipu daya mereka yang nantinya akan membahayakan masyarakat Indonesia, itu yang ingin saya sampaikan. Kalau lihat dari ayat ini, la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, berarti secara tidak langsung kalau mereka merubah sanad thariqah dari nafi isbat ismudat, karena semua thariqah gak lepas dari zikir itu, sampai dirubah sanad-sanadnya tanpa pengetahuan yang referensi yang kuat dari keilmuan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti dia hianat kepada Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min tasbih subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.